Kita melanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah tema, apakah di dalam kubur itu ada nikmat ataupun ada siksa, yang dimana sebagian daripada dalil-dalilnya di tema ini sudah kita bahas dalam pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu-minggu kemarin, dimana mungkin sekali kamu sudah lupa atau mungkin bahkan tidak ingat sama sekali. Namun pada prinsipnya sudah kita sampaikan sebagai sebuah amunisi dan bekal kamu untuk kemudian menjawab ketika ada tuduhan, ada klaim bahwasanya di dalam kubur itu tidak ada siksa, di dalam kubur itu tidak ada nikmat. Kemudian kita melanjutkan lagi dari kitab yang dikarang oleh siapa ini? Mbah Kiai Haji Ali Maksum, yaitu Rokis Nahdlatul Ulama tahun 1980 sampai 1984. Ya, ingat-ingat ini. Ini termasuk Rokis yang sangat ganteng banget. Ini namanya siapa? Mbah Kiai Haji Ali Maksum. Muka-muka barokah ngaji kitab ini sampai besok oleh bucu itu sih ganteng koronanya. Tenang nih, Mbah Kiai Ali Maksum itu ketika beliau melepas ini kopiah, saking beliau ini putihnya itu bahkan kesan luar negeri, kesan mungkin bule, saking gantengnya ya, ini sangat dominan dan bukan kesan kekiaian lagi, artinya kesannya kayaknya artis gitu. Tapi ngalimnya ya top-topan, terbukti mampu mengarang kitab yang sekarang kita pegang bersama ini. Ya beruntung sekali wanita yang bersanding dengan beliau. Sudah ngalim ganteng iso mimpin mulai dunia sampai subuh. Enak lagi ya. Ya Allah, qala Syekh wa rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini dilanjutkan, beliau dawuh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Berarti di sini ada imam 4. Kita harus mengenal di dalam hadis itu ada kutubus sittah, yaitu kitab 6 yang masyhur. Satu adalah kitab Bukhari, kitab Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini kalau 6 ini ada, namanya adalah kutubus sittah. Kutubus sittah ini adalah termasuk kitab indukan hadis yang kemudian menjadi rujukan dari seluruh kitab-kitab di bawahnya di dalam bidang hadis. Kalau kamu masih ngaji misalnya Arba'in Nawawi, Al-Kar, Muhtar Ahadis, itu sebenarnya masih belum masuk pada kitab indukan hadis. Kitab indukan hadis itu 6 yang paling besar adalah 1 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini 6. Kemudian kalau mau ditambah lagi 3 lagi, ada Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian juga ada Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Ad-Darimi. Ini berarti kitab 9.
Bun, yo, eling-eling. Itu namanya adalah kitab imbuhan daripada kitab hadis. Jadi kamu kalau mencari hadis, kok dari kitab ini, berarti insya Allah kitab ini muktabar. Oke, kitab ini muktabar. Namanya ada kitab sahih, ada kitab musnad, ada kitab sunan. Karena melihat spesifikasi daripada susunan yang ada di dalamnya. Seingat saya, kitab sahih itu adalah kitab yang memuat, karena sahih Bukhari gitu ya. Di dalamnya memuat banyak tema, banyak bab apapun, baik itu bab ubudiyah, bab muamalah maupun bab-bab yang lainnya. Itu dimuat di dalam kitab sahih, semacam sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau kemudian sunan itu biasanya lebih spesifik membahas tema-tema tertentu. Misalnya kitab hadis seputar tentang apa-apa yang berkaitan dengan fikih. Kalau musnad itu berdasarkan dengan jumlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi. Misalnya Imam Ahmad meriwayatkan hadis mulai 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Imam Zuhri memiliki hadis sekian, sekian dan sekian. Jadi dikarang atau disusun sesuai dengan jumlah dan hadis yang diriwayatkan oleh setiap rawi. Ingat, hal ini menjadi penting karena apa? Dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah di dalam khutbah beliau ketika beliau mau wafat agar umat ini tidak tersesat, tidak tergelincir, itu adalah apa? Dua, satu Al-Quran, dua sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Dan sunnah Kanjeng Nabi itu didokumentasikan melalui kitab-kitab bid'ah tadi. Kalau kita ngaji Arba'in Nawawi itu sebenarnya adalah sortiran saja itu. Kemudian kalau kita ngaji Bulughul Maram itu sebenarnya kitab yang juga diambilkan dari kitab-kitab bid'ah itu tadi. Dan di sini kitab bid'ah itu belum dikaji karena kita masih belum cukup yakin nanti mampu memulai dan mampu menghatamkan. Karena hidup tenan iki. Ini hidup tenan. Minimal senajan kula ngaji minimal awakmu ngerti. Aja sampai niki wis gak ngerti, ki yo urung ngaji. Iki masalah. Wong sampai urung ngerti artis wae wis kenal karo artis. Ngono. Sampe karo kenal loh. Karo kecil gak kenal loh. Padahal urung tau cedhok kecil. Senajan sampai urung cedhok kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim minimal ngerti di dhisik. Ngono. Ora cetok apa ya saya Bukhari. Tetep apa ya komik opo piye? Masalah ini. Nanti niku. Bon, ini sudah diriwayatkan oleh 4 imam, 1 Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza uti'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u haqqa qarqini alihim. Idam sarafu anhu atahu malakani fayu'idanihi fayakulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin. Ingat, hadis yang mau tak jelaskan kepada sampean ini bukan hanya 1 imam yang menjelaskan, tapi 4 imam dan top semua. Isinya adalah bahwasanya hamba ketika diletakkan, dibaringkan di dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian sahabat-sahabat pengiringnya itu kemudian mungkur alias balik kanan pulang ke rumah. Annahu, maka hamba yang dibaringkan di kuburan tadi yang telah mati tadi, layas ma'uhab kokor inani, benar-benar adalah kosamnya, benar-benar sungguh mendengar decak sandal yang berjalan meninggalkan kuburan itu. Jadi ngaku celap ya. Ini krungu. Yang dari kuburan ini krungu. Ora percaya mati yo. Baju ke cerita. Loh, babakan kayak ini kan awakmu kudu iman gitu. Kita semua harus iman karena apa? Ini dawuh Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Imam Muhammad. Di dalam kitab umat juga. Idza musarafu anhu atahu malakani. Lah kemudian ketika telah benar-benar bubar, telah benar-benar bubar dari kuburan ashab atau teman-temannya tadi, maka kedua malaikat mendatangi orang yang dibaringkan di kuburan tadi, lalu menanyai. Dua malaikat ini siapa? Yang Munkar dan Nakir. Maka kemudian nanyai, ditakok nih, ada riwayat lagi didudukkan lalu ditanyakan, iki luwe bil jismi atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas
Kalau sudah semacam ini, kita harus mengedepankan iman dan jangan mengikat apapun itu dengan hukum jasmani. Kalau kita mengikat dengan hukum jasmani seolah-olah lek diduduk nih, kok berarti ya awake melu lungguh. Lek ditakoni sing jawab lambe niki ya mulai melu mana lambe sing ketok iki lho. Padahal ini semuanya adalah hanya jisim, hanya sebuah badan yang pasti nanti akan rusak kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ulama kita jauh ya khadimal jismi kam tasqa bi khidmatihi ataqlubur ribha mimman bihi khusron. Orang-orang yang selalu menjadi hamba pelayan daripada tubuh dan fisik. Kam tasqa bi khidmatihi, berapa banyak kamu akan celaka, berapa banyak kamu nanti akan sengsara. Artinya ketika prioritas daripada yang kita openi itu selalu adalah tubuh, selalu adalah fisik, yang kita pikirkan itu adalah mumet ketika ada jerawat, mumet ketika ada pangu. Artinya hal semacam itu mampu benar-benar membuat kita mumet. Sementara ketika kita mungkin teledor di dalam sholat, teledor di dalam beribadah, misuh setiap saat, itu kita tidak banjur mumet. Lebih mumet ketika apa? Ada pangu dan seterusnya itu. Loh, itu namanya kita adalah ya khadimal jismi, orang yang melayani fisik, orang yang melayani itu tubuh. Atau telubul ribha, apakah kamu masih mengharapkan keuntungan liman bihi khusron, bagi benda yang akan mendapatkan kerugian? Artinya apa? Jisim kita itu pasti akan rugi. Sekuat apapun kita merawat, semahal apapun skincare, semahal apapun media untuk mengglowingkan kita, bahkan skincare sudah paling mahal, sudah paling top, sudah paling bermerek, kalau foto masih difilter bisa. Iya, pedot ini ya. Kayak ngono kuwi dikatakan kam tasqa bi khidmah, itu pasti akan rusak. Loh, ini kemudian malaikat datang dan bertanya, "Magum tataqulu fi hadzal rajul Muhammad?" Ejo almarhum. Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Oke, kembali kedua malaikat tadi bertanya kepada almarhum itu, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Ingat Pak,
kamu ini sudah dikasih bocoran soal, ya toh? Artinya apa yang mau ditanyakan sebelumnya sudah dibocorkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya mari kita siapkan jawaban itu agar kemudian kita mampu lulus dan aman daripada siksaan kedua malaikat ini. Karena kita sudah dapat bocoran, gitu. Senajan gandos paham, tapi oleh bocoran kan ya termasuk lumayan, gitu. Nah, untuk itu. Fa'amal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasul. Kalau orang-orang yang beriman, maka ketika ditanya itu, dia akan menjawab bahwasanya orang yang bernama Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Ingat. Fayaqulu unzur ila maq'adika minan nar. Kemudian ditanyai lagi, "Hei fulan, sekarang lihat tempatmu di neraka." Wa ya'budilah abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Sungguh tempatmu yang harusnya kamu duduk itu, tempat dudukmu di neraka itu benar-benar oleh Allah diganti menjadi tempat duduk yang ada di surga sana. Fayarohuma jami'an. Kemudian satu orang ini tadi, katakanlah almarhum ini tadi, kemudian melihat dua tempat itu bersama-sama. Model tempat duduk versi neraka dan tempat duduk artinya tempat kita kemudian singgah versi surga. Ini kalau orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan dikasih tahu seharusnya kamu akan berada di sana. Namun kamu dirubah berada di sini. Ini merupakan nikmat, Mbak. Karena orang itu kalau langsung dikasih tahu enaknya, maka terkadang kenikmatan yang sekarang ada itu dianggap biasa. Sampean sekolah kayak ini kan Solo kayaknya, gitu. Namun ketika kamu misalnya di belakang saya bukakan slide tentang kehidupan wanita laki-laki muda atau wanita-wanita muda seusiamu, kemudian yang sudah tidak memiliki kesempatan sekolah melainkan harus mencari uang, harus kerja, bahkan bila perlu ngamen di pinggir dalan, panas timpleng-timpleng, gosong ireng kaya areng. Maka kamu kemudian akan baru menyadari tempat dudukmu semacam ini dengan mendengarkan ilmu itu adalah kenikmatan yang benar-benar istimewa. Orang kok didudoni, oh kok sekolah manggonmu nek kene kursi ning ngene iki. Ngono tok rumahmu enak. Atau mungkin kamu dikasih tahu tempat sekolah tapi di luar Jawa. Jauh daripada pusat kota. Kayak enek film kayak apa kayak? Film-film sing menginspirasi gitu loh. Jembatan pensi ngono ya, gitu. Loh, kowe sekolah tok IPA gede kayu-kayu. Anak budal sekolah merantang-merantang enek dhuwur sungai. Dan itu setiap hari. Mungkin yang bulan asik itu malah tantangan, betul pun tantangan. Iya, terus tahun tenan kowe. Sedina rong dina mungkin seenak. Tapi kalau damu itu masalah. Kemudian ketika ada hujan masih kemudian belum tertutupi dengan baik, kemudian alasnya atau bawahnya tergenang air, trocor dhuwur. Wong kelas 11 wae ngembes saka jedinge cah putra wae gege gak karu-karuan. Ya kan? Karena apa? Karena kamu tidak tahu pembanding kondisi di luaran sana. Sehingga apa yang kamu rasakan di sini seolah-olah hal ini tidak istimewa. Ini loh. Nah ini aku kadang-kadang mau karo bocah-bocah. Kowe iki nek makem kos-kosan nek dalem-dalem iki kowe kudu syukur. Sebab kayak saya ini ketika di pondok dan ngekos makannya itu nasi sudah tidak seputih nasi yang kamu makan, terong tidak sebanyak terong yang disuguhkan, dan tidak seempuk terong yang disuguhkan kamu. Pokoknya mambu bumbu kalau mambu banyu. Dan itu kita makan. Tapi terkadang lek kowe rata di fotoku, mungkin ra percaya itu maksane cerita saja. Apa kemudian aku mangan lawan ngono ki dadak tak foto aku nggoke sampean. Nggih. Nggih, ngono lho ngene. Ya saking ae nek pondok ora oleh gawa ha. Lamun oleh, yes oke.
Nah, jadi memang ada kebiasaan di kita bahwasanya kita sulit mensyukuri sesuatu kenikmatan karena kita tidak ngerti pembanding bahwasanya orang yang juga seusia kita yang harusnya punya kesempatan sama dengan kita masih mendapatkan fasilitas yang jauh daripada kita. Wa mal kafiru wal munafiqu wal yadu billah fayaqul la adrikum tu aku ma yaqulun nasubi. Aku gak ngerti, kira wong kafir karo wong munafik ngomongin la adri. Aku gak ngerti sopo deh. Aku cuma ngomong apa yang diomongkan manusia pokoknya. Jadi ini Muhammad ini nabi. Itu namanya adalah aku bima yaqulu an-nasubi. Fa yuqalu la daraita wala talaita. Akhirnya kemudian jawaban kita sampai ragu model kayak ngono kuwi. Kadose Muhammad niku sak mireng-mireng kula. Lho, modele sak mireng-mireng kula. Langsung malaikat komen, "La daraita wala talait." Kowe ra roh, kowe ra ngerti, kowe ra maca. Langsung iki malaikat responsifnya bagus. Kelihatannya model jawabannya ini orang-orang yang tidak tegas langsung direspon dengan menarik. Kita mikir tok iso aja keliru. Kan usul malaikat sekolah, daraita wala talait. Iki konotasinya pancen kudu ngono iki. Kowe ora ngerti, kowe ora paham dan kowe gak maca. Ngoten iki. Sumayu robu biming rokotin min hadidin berbatan baina umulaini. Fayasiku sayhatan yasma'uha man yalihi ila saqalaini. Langsung ora dipercayai malaikat ini mau, malaikat ngetok nih gadane sangka wesi. Godo ngerti ora kowe? Godo iki lek kowe ngerti model patung sing nyekel tongkat wae. Kudu petek lho ya. Tek godo sangka mitrokoh, sangka wesi min hadidin yang kemudian dipukulkan kepada almarhum ini pas di antara kedua matanya. Bagian kayak dem. Semua makhluk ciptaan Allah mendengar kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia, semua makhluk ciptaan Allah mendengar. Dan ini kita harus percaya. Kita harus percaya. Dan kok bisa kita harus percaya? Yes, biasa. Saya pernah menceritakan kepada kalian bahwasanya kita saat tidur saja sebagian orang yang mimpi di sebelah kita persis di pinggirnya kita tak pernah mendengar. Ya loh. Ada orang tidur ngimpinya adalah jalan-jalan nek tengah gunung, tengah wengi, dilalah dhek eling nek jero ngimpine pas malam Jumat. Semakin takut dia semakin kemudian ingin keluar dari gunung, tapi ternyata malah semakin tersesat ke dalam hutan. Habis itu kemudian dia malah saking bingungnya leren ternyata nggak tahu tempat yang disinggahi adalah kuburan angker. Habis itu jadi lagi wedi kronan kuburan maru-mono enek kuburan meletek tenan. Ngipi kuburan meletek tenan sangka jero kuburan metu bermacam-macam model hantu. Mulai pocong, genderuwo, kuntilanak, terus apa kuwi jenenge? Bandara Wuhi. Metu kabeh. Akhirnya kowe melayu. Bahkan melayu awakmu malah keliru nenggon markas daripada singa dan harimau. Deki termane mengkis awakmu. Wong pinggirmu enak-enakan udut karo ngopi. Padahal awakmu mek setengah mati enek ndone iki. Ya toh. Artinya apa? Ada hijab yang dibangun oleh Allah antara kita dan orang yang tidur. Dan nyata mimpi itu benar-benar menakutkan, itu nyata. Tapi kabehnya nanti ngisi toh nggih? Dan itu ketika menakutkan benar-benar menakutkan. Itu nyata. Sebab sampingnya tidak ngerti. Itulah yang namanya hijab. Andaikan dikasyaf, maka nanti kita akan salah. Sama. Kanjeng Nabi ini nanti dawuh. Laulam tadafanu ba'dakum ba'da. La da'utullaha ayyusmi'akum adzabal qabri au kama. Kalau andai saja masing-masing di antara kalian itu tidak saling akan menguburkan satu sama lain,
Kita ini kan kalau mati gak mungkin tuh bulan dewi, ya toh. Mesti sing mendem iki kancane iki toh. Sing ngeduk ya kancane. Karena kita ini harus melakukan penguburan satu sama lain. Ini kanjeng Nabi dawuh, andai kan kamu itu tidak perlu melakukan penguburan satu sama lain, artinya wong mati iso budal dhewe, maka saya akan berdoa kepada Allah untuk mendengarkan kepada kalian azab yang ada di kuburan. Ini makanya terkadang hijab itu menjadi bagus, hijab tidak kasyaf itu menjadi baik, karena sampai kita ini kemudian dikasaf sama Allah, dikasaf saja sama siksa kubur, tentu tidak ada di antara kita ini yang berani ke kuburan karena takut tentang mendengar dan melihat siksa yang ada di dalam kubur. Kalau sudah tidak ada yang ke sana, maka pasti tidak ada orang mati mau dikubur oleh temannya. Bisa-bisa wong mati pating berita orang-orang sing ngubur. Mati nek kamar, paling topnya nek kamar. Karena gak wani nek kuburan sebab kita mendengar siksa kubur. Maka lebih baik memang kita tidak mendengar. Nah, nek senaosa orang mendengar, kita harus meyakini dan percaya. Wajah hadis yusbitu syai'an akhar ghairu maksud terjemah bahwa su'alul qabri. Di hadis yang baru saya bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam 4 tadi, juga bisa menjadi istimbatul ahkam atau istidlal bahwasanya selain di situ ada siksa kubur, juga ada praktek pertanyaan yang dilakukan oleh malaikat yang ada di dalam kubur. Bahwa roda fi ahaditsa ukhra wa roda as-su'alu an rabbina azza wa jalla wa dinina ziyadatan an su'ali an nabiyina wa hadha su'alu huwa fitnatul qabri allati fihi yaqulu Allah ta'ala yusabbihu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha'. Kemudian di dalam hadis lain juga kemudian ditetapkan adanya pertanyaan dari an rabbina. Artinya ada versi hadis yang pertanyaannya tidak hanya satu. Tadi pertanyaannya tentang Nabi Muhammad. Hadis lain mengatakan pertanyaannya tentang Rabb, yaitu tentang Allah. Siapa Tuhan ini? Dan apa agama mubadirina? Sebagai tambahan dari pertanyaan tentang Nabi kita. Dan pertanyaan ini adalah fitnatul qabri. Ini adalah ujian. Fitnah itu bermakna uji. Bimana ujian? Bukan tuduhan. Sama kudu ngerti. Al-fitnah itu artinya banyak. Ada al-fitnah itu bermakna ujian, al-fitnah bermakna cobaan, al-fitnah bermakna tuduhan, ada al-fitnah bermakna kekufuran. Makanya Al-Quran wal fitnatu asyaddu minal qatl. Iya cuma atekne nuduh kancane kuwi luwih gede katimbang membunuh. Loh, terkadang kita ini macak dalil. Macak dalil enek sing mitnah. Misale si Sriani iki difitnah karo Sariem. Difitnah bahwasanya Sriani iki wis apa kuwi jenenge ngomong elek nang gone Sunni. Akhirnya Sriani, lho kowe krungu aku ngomong elek nang gone Sunni sapa-sapa? Sapa Sariem? Wah, akhirnya iya Sariem yo fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Macak ngalih tapi gundu ya. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kayaknya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Padahal takrif atau tafsiran dari al-fitnah di situ adalah kekufuran. Kekufuran itu lebih besar daripada membunuh. Iki penting iki, kaya ngene iki penting. Oh, kadang-kadang awake dhewe iki macak pengen ngalim tapi gandos. Macam-macam. Nah, itu adalah ujian di dalam kuburan allati yaqulu ta'ala yusabbitu alladziina amanu bil qaul. Di mana ujian itu oleh Allah di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah menetapkan orang-orang yang beriman bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman maka oleh Allah dikuatkan jawabannya baik di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah akan melakukan apapun yang Dia kehendaki. Wa bihadzal qadri kifayatun wa fawqa kifayah. Di dalam keterangan mengenai siksa dan nikmat kubur ini benar-benar telah ada kecukupan dan bahkan lebih dari cukup. Wa fawqa kifayah itu muradnya apa? Lebih daripada
cukup lil muslimi, bagi orang Islam, alladzi yuridu al-wusula ilal haqqi min tariqi, yaitu orang Islam yang menghendaki untuk sampai pada kebenaran melalui jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiq, dan Allah lah yang akan menolong. Artinya keterangan ini pada dasarnya telah mampu membuat mindset dan keyakinan kita tetap meyakini di kuburan itu ada siksa dan ada nikmat. Namun memang tidak setiap orang kemudian akan meyakini. Karena apa? Kembali lagi masalah itu bergantung hidayah dan pertolongan Allah. Wallahu al-muwaffiq. Kayak sampean iki diomongi, sampe si tertib, sampe si disiplin, sampe si istiqomah. Terkadang sampean iki ora percaya. Salah. Opo ae. Terkadang enggak percaya. Ono sing iya percaya, ono sing ora. Nah, itu semua pada dasarnya bukan menjadi salahnya orang yang ngomong, tapi memang mungkin di antara kita yang masih belum percaya karena masih belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Wallahu al-muwaffiq ay li aqwamit thoriq, fanas'aluhu ta'ala husnul taufiq wal hidayah wal afiyah wa husnul khatimah. Amin. Jadi Allah lah yang memberikan pertolongan bagi jalan untuk jalan yang paling kuat, paling jejak. Dan kepada Allah lah kita meminta sebaik-baik pertolongan dan sebaik-baik hidayah. Ini ciri khas daripada ulama. Ulama itu meskipun punya konsep apapun, punya metode apapun, dia tetap meyakini bahwasanya tidak mungkin orang-orang yang kita omongi, kita kasih metode, kita kasih konsep itu kemudian mau menjadi bagus kecuali atas pertolongan Allah. Terus tidak semacam para santri saat itu udah dibilangin sampean ojo merokok, sampean ojo bolos, sampean ojo bandel, sampean ojo nakal. Masing-masing di antara kita kan sudah di luar telinga loh itu, di luar kepala paham tentang itu loh. Tapi tetap saja kemudian ada yang melanggar. Ya karena apa? Ya pada dasarnya ketika telah di antara kita ini melanggar, yang paling kita sesali bukan pelanggaran itu, namun menunjukkan kalau kita masih belum diberi taufik oleh Allah. Ini yang paling bahaya itu. Saat kita melakukan kesalahan, pada dasarnya lebih buruk daripada kesalahan itu adalah kesadaran kita bahwasanya kita sebenarnya oleh Allah masih belum dipilih menjadi orang-orang yang benar. Ya kan? Dan kalau semacam itu, maka kita memohon kepada Allah supaya kita ini selalu dibimbing dan dikasih hidayah dengan hidayah yang sebaik. Oke, ini materi cukup sekian. Dan ini karena ada pertanyaan-pertanyaan, maka coba saya jawab. Andaikan saya bisa menimbang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Utsman dengan menitik beratkan pada lafaz wa ilam yang minhu fama ba'dahu asyarru atau asaddu minhu. Ini pertanyaan tes. Ini pertanyaan dari hadis di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang mengatakan kalau orang itu tidak selamat dari alam kubur, di mana kuburan itu manzilun min manazilil akhirah, pos pertama dari pos akhirat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka hal-hal setelah di kuburan itu lebih berat daripada kuburan. Pertanyaannya, ketika seseorang telah mendapatkan siksa di kubur karena amalnya di dunia, lantas siksa dari mana lagi yang menyebabkan hari setelahnya lebih berat-berat dari situ? Ya kan lagi? Ya. Jadi enek kuburan itu disiksa, berarti kan sesuai hadis itu kan kalau disiksa berarti kan gak selamat gitu. Lek gak selamat didhawuhke engko sakbare luweh abot. Sakbare itu maksudnya nendi? Setelah itu maksudnya kapan? Ya setelah itu kan kita tahu kuburan itu pos pertama dari pos-pos akhirat. Kamu masih akan melewati pos mahsyar, pos ba'as, mahsyar, kemudian hisab, mizan. Itu kan semuanya juga ada hal-hal berat ini.
Karena bagaimanapun kuburan itu masih terikat dengan sebuah masa usia dunia. Kalau dunia selesai, kuburan selesai, kita masuk kepada alam akhirat. Jadi alam akhirat, di kuburan gue mungkin diantemi oleh malaikat, tapi neraka yang sesungguhnya itu masih datang setelah kuburan. Koyok ketika apa itu syafaatul uzma, ketika orang oleh Allah didiamkan ribuan tahun tanpa dikasih kejelasan, sementara matahari persis di awe-awean tangannya. Iki wong-wong do ngomong, iki enak kita pindah tauhid iki, lek sampean eling ya paham, lek ora eling ora paham ya mestine pokoke percaya ya. Wong-wong iki do ngomong ngene. Gusti, ketimbang kayak gini gak jelas karuan nek pancen aku setelah ini mau dimasukkan neraka, langsung neraka wae aku gak kuat. Lek pancen neraka wae aku gak kuat. Koyok sampean misalnya dihukum kemudian ngomong akeh dijejer rong jam ngadeg karuan nek pancen ngene iki kok aku arep ditokne pisan ae, padahal aku gak ngerti. Baru ditok nih tenang ke sekolahan, kamu akan menanggung rasa sakit yang lebih. Satu, image-mu itu sudah tidak bagus. Kedua, kamu menyakiti orang tua. Ketika kamu kemudian membuat malu orang tua, dan itu kalau dijumlah mesti lebih loro katanya ngatik murong jam. Tapi kemudian kita berkata timbang ini kan mending kawan langsung piye gendai, ya dah. Ngono kuwi enek yang masa ning ngono ki kalau Gusti Allah neneng ning wong, kamu didiamkan ribuan tahun. Pak Dudoyo didiamkan ribuan tahun tidak dikasih kejelasan. Kita ini mau dibawa kemana? Tidak jelas. Ini kalau di cerita-cerita asmara saja hubungan ini mau dibawa kemana? Ini saja sulit gitu. Karuan kalau nggak jelas, karuan kita selesai. Padahal yang selesai mungkin aku gantung diri. Nah, kayak ngono gitu ngomongnya. Karuan kalau mau dimasukkan neraka sekalian jangan semata ini kita tidak kuat. Artinya apa? Memang ada sebuah mekanisme siksaan yang lebih besar. Karena akhirat itu menanggung pos-pos yang banyak. Kalau sangguli neraka ya serawon. Sangguli neraka, tapi kalau sangguli kuburan bisa Masya Allah, aku udah kelingan Mbak. Ini tuh di Indonesia lagi rame-rame ini berita tentang masalah polisi nembak polisi, kemudian TNI ingin membunuh istrinya sendiri. Nah, kemudian yang menjadi menarik, artinya ini pelajaran. Di mana kemudian TNI ini, misalnya Pak TNI, kita gagal video saya sama itu. Hah? Irsad nih misalnya. Irsad itu kan misalnya TNI, Tentara Nasional Indonesia, misalnya gitu. Kan delok ireng kan soleh. Lah kemudian Irsad ini setelah menikah sekian tahun punya anak, lalu dia punya kenalan wanita lain. Lalu kemudian karena istri yang pertama tadi itu senajan bojone TNI, galaknya juga karu-karuan. Makanya senajan bojo TNI, kuwi kadang-kadang nek bojo iki gak sholihah, ya wani galak ning bojone. Pemane TNI, wong kiai we kadang-kadang diseneni nggih. Saya ini sudah beberapa kesempatan juga menggunakan apa itu teguran dari seorang wanita. Padahal aku kan kayaknya ngaji banyak gagal-gagal, oke? Tapi aku itu juga gak tenang aku ya. Nah, aku kalau ngapek di sana nih, ya aku yang menang, oke? Tapi mana kak tinggal PX-an, kak tinggal dolan. Misalnya aku pergi Senin kita koyok, iya. Langsung hari ini aku tak tentu lain, aku foto naik di karangan lepas speedboat ke status privat khusus bujuk-bujuk lagi. Menyesal ora sampai menyesal ora. Ini karena kemudian proteksi daripada istri yang pertama ini sangat kuat, sementara kemudian akhirnya menghalang-halangi hubungannya dengan istri yang selingkuhannya.
Ini pasti digandos itu nanti ini. Ini kan bilang gimana enggak kalau jadi selingkuh. Loh ini akhirnya si Yursat TXI ini tadi satu ingin mencoba membunuh. Pertama dengan cara meracun, gak mati. Nah akhirnya dukun nyantet, gak mati ya. Akhir terakhir golek utangan nenggone moro tuane 120 juta. Ternyata uang 120 juta itu digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran kanggo mateni bojone. Gak mati. Gak mati lah. Lagi bunga iki nomornya piro gitu kan. Gak mati. Dibedel instruksi daripada TNI ini mau bedel biasa. Bedel sirah. Ternyata eksekutornya gak tega bedel sirah. Si dibedel wetenge. Dibedel wetenge pas numpak sepeda dibedel wetenge. Mulai yuk, ngene tok ora iki kok sepeda. Ora iki kok sepeda, bisa ngene tok. Lah kalau kemudian orang mati langsung ngabari maneh, dicek meninggal apa belum? Ternyata belum. Ternyata belum meninggal. Datang lagi tembak sekali lagi. Iku nembak yang kedua, wis ngerti mau sing melukai adalah orang yang naik sepeda kuwi. Mak iki mau lawan enggak? Nggawa tas iki kewantun lagi gitu. Iki jadi iki wong itu. Tapi kebedel tenan. Kebedel tenan bar kuwi ya kemudian yo klingi-klingi glesor ngene. Iki nek sepeda. Sepedane gak ambruk. Iki mak-mak iki. Iki bapak orang ini. Kalau nek kono CCTV, enek CCTV, kemudian terungkap siapa pelakunya. Habis itu kemudian dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 minggu, penembak 4 ini tadi, eksekutor tadi itu ditangkap oleh polisi. Kemudian siapa yang menyuruh kamu itu? Dia ngaku ternyata yang menyuruh adalah suaminya. Kalau dalam contoh kita tadi Irsyad. Akhirnya Irsyad ini Komda Irsyad tadi, Komda ini jadi Komda. Apa sih katanya Komda itu ya? Kopra apa ini? Ya kui kemudian ngilang. Hilang karena sandonya saiki pokoknya jual HP kok buka YouTube mesti sih muncul kuwi. Saiki lagi trending bener-bener. Iku kemudian apa saking kabeh wong wis goleki hubungan rumah tangganya dibicarakan oleh orang se-Indonesia, dia stres. Akhirnya bunuh diri. Loh gitu. Dia menganggap siksaan dan masalah yang dia derita di dunia ini jauh lebih berat daripada ketika telah bunuh diri. Akhirnya dia menghabisi dirinya. Gak ngerti malaikat ngenteni itu sapa siji pira. Siji wis utang nang ora tuwa kanggo mateni bojone, ya toh. Kemudian wis nyantet, berarti kemusyrikan, gitu. Wis ngeracun, wis membunuh bayaran terakhir bunuh diri bisa. Lho iki cowek-cowek meneh ngomong, aku tak urip maneh ngono wae. Karena pasti dia akan mengalami hal yang lebih berat. Mantap itu, oke? Jadi ada semacam itu kasus. Yes. Nah, ya ini kamu menjadi aman karena tidak melihat HP, jadi tidak ngerti berita semacam ini. Apakah di dalam kubur dosa-dosa di dunia dihabiskan dengan siksaan atau masih disisihkan untuk siksa selanjutnya? Bahagia banget ya. Oke. Yang pasti jaza siksa kubur itu memperpanjang hayat. Dan siksa kubur itu termasuk rangkaian dari siksa di akhirat. Dan kita mufakat bahwasanya balasan yang sebenarnya itu pada dasarnya adalah setelah orang itu dihisab, di mizan, dihisab, dikoreksi dulu, baru itu ditimbang. Kalau setelah ditimbang dikasih kepastian kamu ke neraka, waliyadzubillah, dan atau kamu ke surga. Nah kemudian di kuburan itu apa? Di kuburan itu kalau mungkin ulama mengatakan hanya sebagai muqaddimah saja. Muqaddimah saja. Jadi apakah kemudian masih menghapus seluruh dosa kita? Insya Allah yang tentunya tidak. Oke, jawaban sementara semacam itu. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa disampaikan dan pertemuan yang akan datang. Insya Allah paham ya? Insya Allah. Kira-kira demikian. Semoga bermanfaat dan gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
besok hari Senin ada pemotretan EKTP. Maka fotokopi KK dan akte bagi yang punya tolong dibawa, atau mungkin belum sempat foto EKTP nanti mengurus itu. Oke? Karena pedagusnya bisa senada datang dan sampai di KTP. Nanti kok sampai gak di KTP, sampai itu gak iso urus paspor. Kalau gak iso urus paspor, jangan gak iso ke luar negeri. Sampai gak iso ke luar negeri, berarti gak iso umroh, gak iso haji. Terus yo ora iso ke Kapadokia lagi. Jadi jalan-jalan cukup hubungan dugaan kalau sarana. Yang satu paspor. Pun.